kami bisa membalas setiap kebaikan-Mu. Kami hanya bisa memberikan pujian dan penyembahan. Terimalah pujian dan penyembahan kami pagi ini, Bapa, hingga kami bisa menyenangkan hati-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup kami, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sementara musik masih mengalun, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Oh, mari kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan, apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hal kecil apapun, kita masih boleh hidup, kita masih boleh punya keluarga, pekerjaanmu, kita masih boleh berbagi. Apapun yang Tuhan berikan, mari kita mengucap syukur. Mari kita menghargai kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih
kasih Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau begitu baik. Mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh hidup. Apapun yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, Kau selalu setia. Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Apa yang bisa kami berikan buat Engkau Tuhan? Yesus, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur sekali lagi. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari cuma saja katakan, apakan ku balas. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami akan selalu bersyukur kepadamu. Karena kami memang sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya
hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan,
Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan Kristus dan kami boleh dijadikan milik kepunyaan-Mu. Tuhan, pagi ini kami perlu firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, bahkan menghidupinya. Kami minta kasih karunia itu dicurahkan berlimpah-limpah bagi semua kami yang ada di tempat ini, bagi segenap teman-teman kami yang menyaksikan melalui YouTube. Tuhan, jamah kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Baik. Kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Juni 2020 ini, jadi kita genap melewati 6 bulan 2020 ini saudara ya. Dan untuk minggu depan kita belum melakukan ibadah tatap muka, masih online seperti ini. Sekali lagi saya minta dukungan doa dari saudara supaya Tuhan dengan jelas menuntun kita ya. Nah saudara, kemarin saya sempat lewat di tempatnya anggota gereja kita karena dia menghubungi saya, dia tanya, kapan Pak mulai ibadah tatap muka? Ya nanti saya kabarin, yaitu Pak Jumain. Nah saya tertarik mendengar kabar bagaimana itu mujizat janda Sarfat ya. Dan dia bilang begini, hari Rabu kemarin, berarti tanggal 24 Juni, beras itu habis. Ya. Dan dia cerita bahwa genap di mana beras itu habis, pengunjung, pembeli kopinya justru semakin banyak. Ya, artinya dia sudah bisa beli beras sendiri. Tepat seperti yang Tuhan kerjakan dalam janda Sarfat. Kalau hujan turun, maka tepung ini berhenti bertambah. Ya, itu juga yang terjadi dalam kehidupan Pak Jumain. Baik saudara, kita sudah berdoa lebih 3 bulan lebih beberapa hari, dan sepanjang 3 bulan itu setiap jam 8 malam kita serentak berdoa di tempat masing-masing. Saya percaya saudara sangat diberkati dengan kebiasaan ini. Secara tidak langsung saudara sedang membangun sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan, membangun hubungan intim, dan roh saudara pasti akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, ada satu topik yang selalu kita doakan. Dalam hal ini saya minta terus-menerus sepanjang 3 bulan ini, yaitu apa yang Tuhan mau untuk kita buat di dalam masa COVID atau setelah masa COVID ini. Apa yang Tuhan mau untuk gereja kita lakukan. Nah puji Tuhan, di waktu-waktu terakhir Roh Kudus menyingkapkan 2 pesan. Jadi 2 pesan buat gereja kita, dan ini sudah terkonfirmasi. Karena saya awalnya agak ragu ya, saya minta Tuhan kalau boleh kasih konfirmasi. Apakah ini untuk gereja GBI Hope? Dan Tuhan memberi konfirmasi. Oleh karena itu pagi ini saya akan fokus untuk menyampaikan pesan ini buat kita semua yang ada di tempat ini. Juga untuk seluruh jemaat GBI Hope yang menyaksikan ibadah ini dari rumah. Ya, langsung saja saudara ya. Yang pertama, ini yang saya dapat, bahwa Tuhan tidak akan membuat situasi kita menjadi lebih mudah. Tetapi Tuhan akan membuat kita menjadi lebih kuat. Coba kita katakan ya supaya saudara nangkep ya, bisa ikuti kata-kata saya. Tuhan tidak akan membuat situasi kita 1, 2, 3 menjadi lebih mudah. Tetapi Tuhan membuat kita menjadi lebih kuat. Nah, ini akan Tuhan kerjakan di hari-hari ke depan. Artinya saudara, kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Ya, saudara jangan berpikir bahwa kita akan kembali seperti 2019 dulu, enggak. Mungkin situasinya akan berbeda,
terus-menerus. Dan kalau saya bicara COVID, saya bertanya dengan beberapa rekan dokter, mereka yang sudah ahli lah, capable dalam hal ini. Banyak sekali yang mengatakan bahwa COVID ini tidak akan lenyap dari kehidupan manusia di bumi. Dia akan menjadi bagian dari virus, seperti virus-virus lainnya, seperti virus demam berdarah dan virus-virus lainnya, saudara, yang akan terus-menerus ada di samping kehidupan manusia. Nah, tapi saya tidak hanya bicara masalah COVID, saudara. Jadi baik problem yang akan muncul di dalam dunia ekonomi dan dalam bidang-bidang yang lain, saudara, tidak akan menjadi lebih mudah. Tapi Anda dan saya yang akan menjadi lebih kuat. Sehingga kita mampu untuk melalui kondisi seperti ini, bahkan di ujungnya kita akan jadi pemenang, saudara. Sebetulnya hal ini pernah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, melewati padang gurun dengan satu tujuan yang amat jelas, yaitu tanah perjanjian atau yang seringkali disebut dengan tanah Kanaan. Saudara ingat, sepanjang 40 tahun, walaupun sebetulnya kalau mau ya, kalau bangsa Israel ini nurut aja gitu ya, nggak perlu 40 tahun. Cuma karena kekerasan kepala mereka, sehingga mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tapi kasih Tuhan dicurahkan begitu berlimpah terhadap bangsa Israel ini, sehingga di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun itu, mereka bahkan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api setiap hari. Jadi kemana mereka nggak tahu harus melangkah, tapi tiang awan dan tiang api itu menuntun jalan mereka, kemana mereka harus berbelok, kemana mereka harus mengarahkan tujuannya. Lalu setiap hari mereka diberi roti dari surga, yang seringkali disebut mana. Jadi mereka tidak perlu mengupayakan itu. Hari lepas hari mereka tinggal memungut, memakannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan Tuhan. Dan bahkan Tuhan juga membuat sumber-sumber air minum. Satu kali air yang pahit di tempat yang namanya Mara dibuatnya menjadi manis sehingga bisa diminum. Di satu tempat yang lain Tuhan membuat bukit batu mengeluarkan air supaya bangsa Israel tidak kehausan. Dan salah satu hal yang menarik, saudara ya, adalah dikatakan pakaian dan kasutnya tidak usang, bahkan setelah dipakai 40 tahun. Mungkin hal seperti ini tidak disukai oleh ibu-ibu zaman sekarang ya. Jadi mereka nggak bisa beli baju, soalnya bajunya masih bagus, saudara ya. Nah, itu dialami oleh bangsa Israel. Namun perhatikan, saudara, begitu bangsa Israel melangkahkan kakinya di tempat yang namanya tanah Kanaan, mana itu berhenti. Tiang awan dan tiang api tidak ada lagi, lenyap. Tidak lagi menuntun jalan mereka. Di tempat yang dikatakan penuh susu dan madunya, dan memang iya, tempat yang kaya dengan hasil bumi itu menjanjikan berkat, tapi berkat itu tidak bisa diterima begitu saja. Kota demi kota mereka harus lalui dengan peperangan, saudara. Mereka harus rebut. Saudaraku, orang-orang yang tinggal di daerah Kanaan itu bukan orang-orang yang ramah, saudara. Mereka tahu ada orang penduduk asing mau masuk dan mau tinggal di situ, mau menikmati hasil tanah mereka. Oh, bukannya monggo mau tinggal sini ya, monggo masuk, tinggal di samping saya aja. Kalau lapar itu tuh kebun anggur ambil sendiri gitu. Enggak, saudaraku. Bahkan mereka diancam, mereka bisa terbunuh kalau mereka coba-coba seperti itu. Akhirnya mereka harus rebut dengan peperangan, saudara. Dan sebetulnya ini fakta bahwa kondisi di padang gurun itu jauh lebih mudah daripada kondisi di Kanaan. Ya, orang seringkali berpikir, oh enak ya masuk tanah Kanaan, banyak berkat di sana. Loh memang iya, tapi sebetulnya kondisinya jauh lebih sulit. Coba kita lihat benar apa enggak ya. Kita buka bersama di Bilangan pasal 13, mulai ayat 27 sampai 29, atau saudara bisa saksikan di slide saja. Bilangan pasal 13, ayat 27 sampai 29. Ini adalah laporan yang diberikan kepada Musa
setelah para pengintai selama 40 hari mensurvei, mengintai daerah atau tempat-tempat yang ada di tanah Kanaan itu. Lalu mereka 40 hari pulang, lapor sama Musa. Bunyinya demikian, mereka menceritakan kepadanya, kami, para pengintai, sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka membuat contoh hasilnya, saudara. Ya, saya pernah ya itu kalau di ilustrasi itu digambarkan buah anggur yang luar biasa besar-besar dan lebatnya, saudara ya. Ayat 28. Perhatikan, hanya atau boleh diganti tapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, punya benteng perlindungan yang hebat. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Sudah tahu keturunan Enak? Keturunan Enak adalah orang-orang yang punya postur tubuh di atas normal. Salah satunya yang kita kenal, yang ditakuti oleh bangsa Israel, yang namanya Goliat, kalahkan oleh Daud. Jadi ada sekelompok yang disebut suku Enak yang luar biasa besar. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Ini maksudnya apa, saudara? Mereka mau bilang begini, di setiap tempat itu sudah ada yang menempati. Baik di lembah, baik di gunung-gunung yang tinggi, baik di pinggir pantai, ataupun di pinggir sungai-sungai. Sudah ditempati. Dan mereka yang menempati adalah orang-orang yang jago berperang, saudara. Jadi, tanah Kanaan itu bukan situasi yang lebih mudah dari padang gurun. Sebenarnya situasi yang lebih sulit. Tapi Tuhan bawa mereka masuk ke sana dan mereka dibuat Tuhan bisa mengalahkan bangsa-bangsa di sana. Saudara, tangkap ada satu hal yang Tuhan mau. Dan ini juga Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya saat ini, saudara. Tahun 2020, Anda boleh katakan kita memasuki tanah Kanaan. Situasinya tidak lebih mudah. Tapi kalau Anda dan saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita lebih kuat. Tuhan yang akan membuat kita bisa menang menghadapi situasi-situasi itu. Saudara, sepanjang masa COVID, hampir 3,5 bulan ini, saya selalu mencoba mencari informasi tentang jemaat, tentang kawan-kawan kita, walaupun kita jarang sekali bertatap muka di hari Minggu ya, cuma dengan para pelayan Tuhan. Namun saya mendapati, saudara, di tengah situasi COVID ini, banyak dari kita itu diperkuat imannya, dilatih oleh Tuhan. Apakah situasinya mudah? Enggak. Situasinya lebih sulit daripada tahun 2019. Ya, saya mendengar dari Daniel misalnya contohnya. Dia ini kan kerjaannya sebagai driver. Enggak ada order, enggak ada kerjaan, enggak ada permintaan untuk memakai jasanya, saudara. Dan itu sulit. Punya anak 2, ya toh, banyak tanggungan. Sampai satu hari beliau cerita sama saya sampai harus pergi ke pasar untuk jual perhiasan istrinya. Pasti bukan masalah mudah. Tapi tahukah saudara, hari ini kita ada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi terpelihara dan tercukupi, karena Tuhan melatih iman kita menjadi kuat. Termasuk saya pribadi, saudara. Di tengah masa COVID ini, saya pribadi dilatih untuk lebih kuat daripada sebelumnya. Saudara jangan berpikir, wah Pak Hari mah pendeta imannya luar biasa. Saudara, ada waktu-waktu saya juga menjerit di dalam hati. Ada waktu-waktu saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku perlu kekuatan-Mu Tuhan. Dan saya merasakan bagaimana tangan Tuhan membentuk iman saya, membentuk hati saya, menguatkan tujuan hidup saya. Jangan menyerah, terus. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, termasuk dalam kehidupan anggota gereja kita, saudara.
Jadi jangan kita berdoa untuk meminta situasi akan menjadi gampang dan mudah seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi berdoalah, Tuhan, beri aku kemampuan untuk melewati semua ini dengan benar seperti yang Kau mau. Beri kekuatan, saudara ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan tidak akan membuat situasi sekeliling kita menjadi lebih mudah, tapi Tuhan akan membuat orang percaya menjadi lebih kuat. Yang kedua, ini pesan yang diperoleh oleh gereja kita, bahwa gereja akan dibawa Tuhan kembali menjadi seperti gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Lupa apa gereja kita ini nggak sama dengan gereja mula-mula? Nanti kita akan lihat ya. Saudara, ini kehendak Tuhan. Artinya kita mau dibawa bergeser, masuk ke dalam sebuah perubahan di mana kita kembali menyerupai, bahkan sama seperti kehidupan gereja mula-mula. Nah, kita perhatikan sebetulnya apa sih bedanya gereja kita sekarang dengan gereja mula-mula ya. Mari kita melihat dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, mulai ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul, pasal kedua, mulai ayat 41. Bunyinya demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, inilah gereja mula-mula secara sederhana ya. Kalau saudara mau lihat detailnya seperti apa, saudara harus baca Kisah Para Rasul ini sampai pasal yang terakhir, dan saudara akan melihat bahwa detail dari gereja mula-mula itu demikian. Namun yang saya bacakan adalah garis besarnya, saudara ya. Jadi saya bersyukur pasal 2 ini memberikan garis besarnya, sehingga kita nggak perlu baca 28 pasal hari ini ya. Nah, kita akan kupas bersama-sama. Apa yang dimiliki oleh gereja mula-mula? Tolong tampilkan ayat 41. Bunyinya demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, ini bicara apa? Gereja mula-mula itu memberitakan Injil, saudaraku. Jemaat mula-mula pada zaman itu aktif dalam memberitakan Injil, dan ini bukan hanya dilakukan oleh para rasul, tapi umatnya, orang-orang percaya yang ada itu memberitakan Injil. Sebagai contoh, ketika Paulus memberitakan Injil di Filipi, ada satu wanita yang memberikan dirinya, akhirnya percaya dan dibaptis, namanya Lydia. Lydia ini penjual kain ungu, saudara. Artinya Lydia ini katakanlah seorang pengusaha tekstil lah begitu ya, penjual kain begitu. Dan penjual kain ungu itu artinya, saudara, karena yang bisa membeli kain ungu ini hanya orang menengah ke atas, harganya mahal dibanding kain yang warnanya lain, saudara ya. Jadi dia pengusaha yang cukup terkenal mestinya, dan dia memberi diri dibaptis.
Dan tahukah saudara, akhirnya jemaat di Filipi atau gereja mula-mula di Filipi terbangun. Padahal Paulus hanya memberitakan Injil kepada Lydia. Saudara bisa tangkap maksudnya apa? Artinya begini, setelah Lydia menjadi orang percaya, Lydialah yang memberitakan Injil kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-temannya, kepada saudaranya, sehingga terbentuklah jemaat Filipi, saudara. Jadi jemaat di Filipi itu bukan kerjaan Paulus semua, enggak, saudara. Ini bukti bahwa orang-orang percaya pada zaman itu aktif memberitakan Injil, dan ini menjadi ciri khas dari jemaat atau gereja mula-mula. Saudara, kadang-kadang agak saru ya, soalnya kalau kita berkata gereja hari ini tuh gereja ini bangunan, tapi yang dimaksud gereja pada zaman itu adalah komunitas, kelompok orang percaya, bukan bangunannya. Cuman kan hari ini kita berpikir gereja, oh gereja di sana gitu, kita pikir bangunannya. Jadi saudara jangan sampai salah mengerti. Itu yang pertama, gereja memberitakan Injil. Yang kedua, coba kita perhatikan ayat 42. Bunyinya demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pak, apa sih yang dimaksud dengan pengajaran rasul-rasul? Saudara, ajaran yang diberitakan atau diajarkan Yesus bukanlah satu-satunya ajaran yang ada di Yerusalem. Ada banyak ajaran yang ada di Yerusalem. Tentunya mayoritas adalah ajaran Yudaism yang sudah dianut oleh orang Yahudi sekian lamanya. Nah, ajaran rasul-rasul adalah ajaran yang memberitakan tentang ajaran Yesus secara murni dan lengkap. Ya, perhatikan, murni dan lengkap. Murni ini bicara tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurangi, lengkap. Kenapa demikian, saudara? Karena pada waktu pengajaran Yesus ini mulai, murid-murid Tuhan itu, orang-orang percaya mulai timbul, ada banyak juga ajaran yang mencampuri, menambahi ajaran Yesus. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi sebagian orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus adalah Sang Mesias. Ada yang mengatakan begini, untuk diselamatkan, seseorang itu perlu percaya kepada Yesus dan, nah ada dannya ini, dan disunat secara lahiriah. Artinya kalau percaya saja kepada Yesus dan tidak disunat secara lahiriah, belum selamat. Sudah mengerti ya? Jadi pengajarannya itu ditambah. Tapi di lain sisi juga ada pengajarannya dikurangi. Artinya diambil bagian yang disukai saja, sedangkan ajaran Yesus yang lain tidak diajarkan. Yang tadi ditambah, ini dikurangi, diambil yang suka saja. Saudara, hari ini ada nggak yang seperti itu? Oh banyak, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Yang dikurangi misalnya apa? Diambil pelajaran tentang karakter Kristus saja. Udah yang lain-lain nggak mau. Mengenai kuasa Roh Kudus, mengenai mujizat, mengenai iman, penginjilan, nggak mau. Ini yang penting karakter aja. Ada nggak yang seperti itu? Oh, ada, saudaraku. Nah, yang dilakukan oleh gereja mula-mula itu mengajarkan hanya ajaran Yesus tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Murni seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perhatikan ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Saudara, gereja pada zaman itu atau jemaat mula-mula pada zaman itu punya rasa takut akan Tuhan. Atau kalau saudara mau bikin halus, punya rasa hormat yang kudus terhadap Tuhan. Orang gak berani main-main loh sama Tuhan. Orang gak berani maaf dalam tanda petik tipu-tipu sama Tuhan. Bermain-main dosa, gak berani. Apalagi setelah terjadinya peristiwa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5, di mana Ananias dan Safira mati seketika. Hanya karena apa? Hanya karena berbohong kepada Tuhan. Mati seketika. Wow.
Jadi yang dikatakan rasa takut kepada Allah itu menguasai orang-orang percaya pada zaman itu, saudara. Jemaat mula-mula itu punya rasa hormat yang sungguh kepada Allah. Mereka gak berani main-main, saudaraku. Coba saudara perhatikan dengan gereja sekarang. Hidup di luar dan hidup kehidupan di dalam gereja bisa berbeda sedemikian rupa, dan mereka merasa nyaman-nyaman saja itu. Gak ada rasa takut. Ya, saya pernah mendapati ada seorang bapak yang bisa beribadah, datang ke gereja, memuji Tuhan dengan begitu indahnya. Tapi hari-hari lainnya di luar, dia masih berzina loh. Aduh, jemaat mula-mula gak seperti itu loh, saudaraku. Mereka punya rasa takut akan Allah. Yang keempat, masih di ayat 43, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Saudara, karya supranatural dari Roh Kudus, baik tanda-tanda heran maupun mujizat, menjadi bagian kehidupan jemaat mula-mula, saudara. Bayangan Paulus membuat orang yang terikat setan bebas, setannya keluar. Sapu tangan Paulus. Bayangan Petrus menyembuhkan banyak orang. Bahkan orang-orang mati dibangkitkan, saudara, oleh jemaat mula-mula. Menjadi bagian kehidupan dari ya orang gereja mula-mula ini. Tapi saudara perhatikan gereja sekarang seperti apa. Bahkan ada gereja-gereja tertentu loh, saudara, tidak lagi mengakui hal itu. Tidak lagi mempercayai itu bisa terjadi zaman sekarang. Wow. Yang kelima, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saya ulangi, tetap bersatu. Saudara, jemaat mula-mula itu bisa berbaur menjadi satu. Mereka tidak eksklusif, mereka tidak menjadi kelompok-kelompok terpisah, tapi satu dengan yang lain menjadi satu. Yang kuat imannya memperkuat yang lemah imannya. Yang lebih dewasa rohani mengajar yang bayi rohani. Ikatan kekeluargaan begitu kuat di antara mereka, saudara. Coba kalau saudara perhatikan gereja hari ini. Apalagi kalau gereja itu udah jemaatnya banyak ya, mungkin di atas 500 gitu. Habis ibadah pulang satu dengan yang lain, bahkan bisa nggak tahu lah, bahkan bisa nggak saling mengenal, saudaraku. Dan itu tidak terjadi pada jemaat mula-mula. Mereka itu bersatu di dalam iman, di dalam roh, di dalam pengajaran, mereka bersatu, saudara. Yang keenam, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat mula-mula pada zaman itu memiliki kasih antar sesama yang begitu kuat dan nyata. Kasih antar sesama. Saya sempat tanya ya ke beberapa teman saya yang punya akses di gereja-gereja tertentu. Pada masa COVID ini gimana? Apa gereja memperhatikan mereka yang membutuhkan, mereka yang terimbas, mereka yang betul-betul kepepet gitu. Dan saudara, bahkan ada yang tidak mau tahu loh, saudaraku. Kalau pemimpinnya aja nggak mau tahu bagaimana dengan pelayan Tuhannya, bagaimana dengan umatnya, saudara bisa pikirkan ya, bisa bayangkan seperti apa. Tapi dikatakan jemaat mula-mula itu punya kasih antar sesama, dan itu nyata bisa dilihat dengan jelas. Sehingga yang berlebih menolong mereka yang membutuhkan, saudara. Sampai-sampai bila diperlukan, mereka rela menjual hartanya. Saudara perhatikan, menolong orang itu dari milik kepunyaan sendiri ya. Jangan kita ngutang terus kita buat menolong orang, itu tidak alkitabiah. Tapi kalau itu milik sendiri, baik itu bukan dalam bentuk uang, terus saudara jadikan uang untuk tolong orang, itu masih oke, nggak jadi masalah. Dan itu yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula, saudaraku. Mereka punya kasih antar sesama yang begitu kuat. Kalau kita mau jujur,
Bukankah hal itu sangat-sangat berkurang jauh di zaman kita hari ini? Bahkan di tengah kondisi di mana gereja jauh lebih kaya daripada jemaat mula-mula dulu. Tidak seperti itu kan. Ya. Yang ketujuh, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Saya ulangi, di rumah masing-masing. Secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, karena COVID ini, akhirnya perjamuan kudus kita lakukan jarak jauh ya. Di rumah pun bisa melakukan perjamuan kudus. Saudara, zaman itu nggak ada COVID pun memang sudah begitu, saudara. Jadi perjamuan kudus itu dilakukan di rumah masing-masing. Ya. Oh, kalau gitu kita salah dong Pak hari ini. Enggak salah juga. Tapi jemaat mula-mula melakukannya di rumah masing-masing. Nah, saudara, bukan hanya dalam hal perjamuan kudus, saudara. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, saudara akan mendapati bahwa persekutuan orang percaya bukan terjadi hanya di gereja. Tapi yang terutama persekutuan orang percaya itu terjadi di rumah-rumah. Di rumah-rumah, saudara. Pertemuan di gereja itu hanya untuk, pada waktu itu namanya bait Allah ya. Pertemuan di bait Allah itu hanya membicarakan hal-hal yang penting, saudara. Bahkan bait Allah seringkali dipakai mereka untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Jadi untuk menyampaikan hal-hal yang penting saja. Itu bait Allah kan luas pelatarannya ya. Jadi kalau ini sedikit memberikan gambaran, pada masa itu bait Allah ini bukan seperti ini, saudara. Itu ada satu kelompok di sana. Ada seorang guru sedang mengajar, seorang rabi sedang mengajar kelompoknya. Ada satu kelompok di sini juga melakukan hal yang sama. Ada satu kelompok, termasuk Yesus juga melakukan hal itu. Dia datang ke bait Allah lalu dia membuat kelompok dan mengajar di satu bagian dari bait Allah itu. Tapi persekutuan orang percayanya ada di mana? Ada di rumah masing-masing. Saudara, ketujuh hal ini kalau tidak boleh dibilang lenyap, tapi sudah terkikis, tinggal sedikit ada pada gereja kita. Dan oleh karenanya Roh Kudus menuntun kita agar kita kembali ke sana. Bagaimana caranya kita kembali ke sana? Baik, kita lihat ayat yang ke-42. Bunyinya demikian, mereka bertekun satu dalam pengajaran rasul-rasul, dan dua dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, dan tiga berdoa. Ada tiga hal yang akan membuat kita bisa kembali kepada gereja mula-mula atau menjadi jemaat mula-mula. Saya kupas yang dari nomor 2 dulu aja, karena ini motornya, saudara. Mereka terhisap di dalam persekutuan orang percaya di rumah masing-masing. Saudara, ini adalah motor terbangunnya tubuh Kristus yang sehat. Kalau hari ini saudara boleh sebut itu namanya komsel. Tapi komsel yang dilakukan oleh jemaat mula-mula berbeda dengan komsel hari ini yang dilakukan oleh gereja-gereja. Komsel hari ini cenderung hanya untuk kita ajang kumpul-kumpul, ajang kita ngobrol, makan bersama, lalu cerita sana sini, sedikit kita mengupas firman, lalu kita pulang. Itu aja. Visi dan misinya tidak jelas juga mau diarahkan kemana. Tapi komsel pada jemaat mula-mula itu jelas sekali. Kenapa? Karena pada komsel jemaat mula-mula, satu, terjadi pemuritan. Orang-orang yang baru dimenangkan, dimuridkan, mulai diajar dari dasar. Yang kedua, di dalam komsel, orang-orang digerakkan untuk menginjil. Yang ketiga, di dalam komsel, mereka dilatih untuk belajar melayani. Ini yang melayani dalam arti kata mereka dilatih
untuk bagaimana berhadapan dengan orang yang diikat oleh roh jahat, bagaimana bersentuhan dengan orang sakit. Itu dilatih dalam banyak hal, terutama di bidang pelayanan. Dan yang keempat, mereka diutus. Ada tujuan yang jelas dalam Komsel Jemaat Mula, yaitu keempat hal ini. Ada pemuritan, penginjilan, pelatihan, dan pengutusan. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, saudara. Sekali lagi, ini yang mengajar mereka, yang merubah warna kehidupan. Saudara, baik saudara percaya atau tidak ya, kalau saudara sudah cukup lama di gereja ini, apa yang dilontarkan dari mimbar ini, apa yang diajarkan dari mimbar ini atau yang dikhotbahkan, saudara sadar atau tidak, itu mulai mewarnai kehidupanmu. Dari dulu orang yang tidak takut dosa, mulai menjadi takut. Aku nggak mau lagi, dan mulai belajar meninggalkannya. Dari dulu orang yang keras kepala, susah diatur, mulai merasa, oh itu nggak benar, aku harus merubah diriku. Itu terjadi, saudara. Jadi pengajaran ini adalah perubah pola hidup, pola pikir mereka. Kalau pengajarannya benar, hasilnya luar biasa. Sebaliknya kalau pengajarannya salah, aduh, rusaknya juga luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, doa menjadi tulang punggung dan gaya hidup yang tidak terpisahkan dari jemaat mula-mula. Saudara, doa bagi mereka itu kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Tapi hari ini saudara, kita akan lihat ya di sekeliling kita ya, doa itu menjadi suatu rutinitas yang membosankan. Kalau enggak, kalau itu saudara bisa menikmati, saudara pasti bisa melakukannya di rumah dalam kehidupanmu setiap hari. Kalau itu enggak engkau lakukan, artinya bagimu itu membosankan. Ya, terlepas Anda ngaku atau tidak, itulah faktanya. Saudara, oleh karena kehidupan doa yang begitu luar biasa, surga seakan-akan terbuka dalam kehidupan mereka. Karunia-karunia rohani mengalir luar biasa. Karunia nubuat, karunia pengetahuan yang menyingkapkan rahasia-rahasia tersembunyi. Karunia hikmat, karunia iman, karunia mujizat, karunia-karunia kesembuhan mengalir luar biasa pada jemaat mula-mula. Dan saudara, kalau mau tanya kenapa mereka bisa begitu? Mereka punya gaya hidup berdoa, saudaraku. Hari ini orang Kristen tidak seperti itu. Harus dipaksa untuk berdoa, baru berdoa. Begitu. Ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Ya. Di sini orang-orangnya suka berdoa. Haleluya. Saya senang sama saudara ini. Makanya, nah, oleh karenanya sekarang kita sudah mengetahui apa tuntunan Tuhan buat Anda dan saya, khususnya buat gereja ini. Nah, pertanyaannya yang terakhir adalah, kita sudah tahu Pak, lantas apa yang harus kita buat? Langkah pertamanya. Oke. Langkah pertamanya adalah, saya akan kembali membuka Komsel. Komsel yang sudah tidak aktif 2 tahun, saya akan buka kembali. Namun, dengan pengajaran yang hanya dari gereja. Saya tidak mengizinkan pengajaran dari luar atau pengajaran yang dibuat sendiri. Hanya dari gereja. Kalau Anda kepingin memberikan pengajaran di luar gereja kita, silakan aja buka Komsel. Tapi artinya Komsel itu bukan di bawah naungan GBI Hope. Ya. Jadi apa yang kita mau lakukan bagi gereja ini sesuai dengan tuntunan Allah, kita akan buat Komsel yang pengajarannya dari gereja kita. Saya mau pastikan pengajaran itu pengajaran yang benar, yang lengkap, tidak sebagian, juga tidak ditambah-tambahkan, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kerinduan saya. Mungkin bila ada dari saudara-saudara yang ingin dan bersedia rumahnya mau dipakai tempat Komsel, saudara boleh kasih informasi itu kepada saya, hubungi saya secara pribadi, baik melalui WA atau telepon, ya, secara pribadi saja, dan saya akan
coba atur sedemikian rupa, belum pasti dipakai sih, tapi bisa menjadi suatu pilihan. Dan untuk nantinya ketua komselnya sendiri pun harus saya persiapkan, saudara, ya, supaya mereka bisa melakukan 4 hal tadi: pemuritan, pelatihan, penginjilan, dan pengutusan. Itu supaya mereka juga bisa ajarkan kepada jemaatnya dengan benar, saudara, ya. Nah, kalau ini terjadi apa berikutnya, saudara? Saudara tahu ada orang bilang begini, Pak, sebetulnya akan ada gelombang kedua dari COVID. Tak benar atau enggak saya enggak tahu ya. Cuma ada ahli-ahli yang berkata demikian. Saudara, saya mau katakan, COVID gelombang kedua atau ada COVID gelombang kelima sekalipun, silakan saja kalau mau datang. Tapi kalau cara hidup gereja sudah seperti jemaat mula-mula, tidak akan terganggu. Ruangan ini boleh saja tidak bisa dipakai, tapi kehidupan jemaat tetap bisa berbuah, tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap bisa memuridkan, tetap bisa memberitakan Injil, tanpa ada gangguan sama sekali. Karena itu tidak ditentukan oleh gereja. Saudara perhatikan apa yang terjadi sekeliling kita hari ini. Begitu gereja shutdown, berhenti, nggak ada operasi, semuanya ikut berhenti, saudara. Jemaat hanya menanti-nanti untuk kapan tayangan YouTube muncul, setelah itu ya selesai, begitu saja. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? No, saudara, enggak. Itu tidak dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya, jadi sebetulnya saya bersyukur sekali loh, Roh Kudus itu memberikan kita tuntunan sedemikian baik, sehingga kita tahu arah kita kemana dan langkah apa yang harus kita buat, saudara. Ini luar biasa, saudaraku. Ya tentu tanggung jawab saya sebagai gembala hanya untuk gereja ini saja. Gereja di luar saya tidak berhak menilai, tidak berhak juga mengatur ya. Tapi untuk apa yang Tuhan percayakan kepada saya akan coba lakukan seperti yang Tuhan mau, saudaraku ya. Saya pikir saudara bisa tangkap 2 pesan ini, saya akan simpulkan kembali. Tadi sebetulnya itu udah dibuatin sama Michelle itu ya. Sampai lupa saya, saking serunya saudara. Jadi saya lupa nampilin itu, apa namanya. Coba tampilin yang terakhir aja, slide yang terakhir aja. Saya minta tolong Michelle bikinin PowerPoint tadi ya. Sebetulnya 7 ciri itu yang terakhir. Jadi ini adalah 2 tuntunan Tuhan yang diberikan kepada kita. 1, Tuhan tidak akan membuat situasi di sekeliling kita menjadi lebih mudah, tapi Tuhan membuat orang percaya menjadi lebih kuat. Yang kedua, gereja akan dibawa Tuhan kembali menjadi seperti gereja mula-mula, saudaraku. Haleluya. Saya percaya saudara excited ya. Wow. Hidup kita tidak akan menjadi sama lagi, tapi kita akan lakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saudara, orang sekelilingmu akan melihat dengan jelas bagaimana karya Tuhan lebih nyata daripada sebelumnya, daripada hari-hari sebelumnya. Ya, baik, mari kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh bermurah hati, Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Kau menuntun kami. Engkau tidak membiarkan kami tanpa arah. Engkau menuntun kami dengan jelas, dan sehingga kami tahu di mana sasaran kami dan apa langkah yang harus kami buat. Bapa, secara khusus hamba-Mu meminta Roh Kudus untuk terus menyegram kuat hati dan pikiran kami, menetapkan tuntunan ini menjadi prioritas dalam kehidupan gereja ini, Tuhan. Haleluya. Kami mau kembali menjadi seperti jemaat mula-mula, jemaat yang lengkap, jemaat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, jemaat yang memuliakan Tuhan dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Mari Roh Kudus, Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, saya akan membacakan pengumuman ibadah. Ibadah minggu depan masih akan seperti ini, jadi minggu depan jemaat tetap
mengikuti ibadah dari rumah. Ibadah ini bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja kita. Mari kita membangun misbah doa setiap jam 8 malam, serempak kita berdoa di rumah masing-masing. Dan ibadah selalu diumumkan di grup WA. Dan kami menghimbau ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kegiatan doa malam juga masih diliburkan untuk minggu ini. Kelas PAP akan ditayangkan di channel YouTube gereja dan bisa diakses pada hari Rabu jam 1 siang. Dan doa pagi juga masih diliburkan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat apa yang masih Engkau beri Tuhan Yesus. Biarlah segala bentuk kasih-Mu Tuhan, kami mau memberi Tuhan, kami mau menabur Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami undang saudara-saudara bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu, kesempatan, sediaan, kesehatan yang masih Engkau beri. Makasih Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh berkumpul di tempat ini dan segenap umat-Mu yang akan menyaksikan tayangan ibadah ini melalui rumah. Kami bersyukur mereka semua, kami semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan tangan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang boleh kami terima, kami dengar. Buat firman-Mu Tuhan Yesus pagi ini. Tuhan, kami minta Tuhan Yesus, kehidupan yang baru ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan di sekeliling kami Tuhan, kami tahu keadaan dunia ini Tuhan semakin hari semakin tidak menentu. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami selalu kuat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, curahkan kasih karunia-Mu, kemampuan daripada-Mu Tuhan Yesus, untuk setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Mampu Tuhan Yesus melewati masa-masa hidup ini dengan hati yang benar, seperti jemaat mula-mula Tuhan Yesus. Hidup dalam seluruh kehendak-Mu Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami bejana hidup-Mu yang siap Engkau bentuk, Engkau isi, Engkau penuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus buat rencana-Mu yang indah dalam setiap hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Hari Tuhan Yesus, pakai Tuhan, pakai beliau, lebih lagi Tuhan Yesus. Tambahkan kapasitasnya Tuhan Yesus. Membimbing setiap kami umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk istri serta anak-anak beliau Tuhan Yesus. Damai sukacita dilimpahkan bagi mereka semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk
jemaat-Mu di tempat ini, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau, hati yang selalu mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan kemampuan ilahi Tuhan Yesus bagi setiap kami untuk menolak dosa. Kami minta karya Roh Kudus-Mu dalam hidup setiap kami, membimbing, menuntun hidup dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami minta belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kami minta karya-Mu Tuhan atas Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Curahkan pertobatan Tuhan. Hujan keselamatan atas Indonesia. Mampukan bangsa ini keluar dari seluruh tekanan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, berkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, setelah seluruh jajarannya Tuhan. Beri kemampuan Tuhan, kebijaksanaan untuk memutuskan segala perkara Tuhan Yesus atas bangsa ini Tuhan Yesus. Dengan keputusan-keputusan yang benar dan tepat, sesuai yang Engkau mau Tuhan Yesus. Dan biarlah keputusan itu semua boleh mensejahterakan seluruh anak bangsa ini Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami sebentar akan pulang, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Yesus. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala hal yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.